Jelang Pilkada 2024, sejumlah persiapan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Bandung. Proses pemutakhiran data pemilih menjadi salah satu tahapan terpenting selain sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih. KPU Kota Bandung melakukan berbagai persiapan jelang pemilihan kepala daerah yang akan digelar secara serentak pada 27 November 2024. Saat ini, tahapan pemutakhiran data pemilih mulai dilakukan setelah rampungnya perekrutan petugas Pantarlih. Untuk Pilkada serentak 2024, KPU Kota Bandung telah melantik hampir 7.000 petugas Pantarlih yang akan bertugas mendata pemilih di 30 kecamatan. Selain pemutakhiran data, KPU Kota Bandung juga fokus melakukan sosialisasi agar bisa menyamai angka partisipasi pemilih pada Pilpres lalu yang mencapai 84%. Selain meningkatkan partisipasi, kita melakukan sosialisasi itu untuk melakukan edukasi. Misalkan sekarang proses coklit, jadi jangan sampai ada masyarakat yang menolak ketika ada petugas kita melakukan pendataan. Yang kedua, untuk juga sama-sama merangkul rekan-rekan masyarakat untuk jadi pemantau. Nah, pemantau ini untuk momentum pilkada itu ada di KPU. Kalau kemarin pemilu ada di Bawaslu, sekarang pilkada di KPU. Jadi kita mengajak masyarakat untuk aktif juga melakukan pemantauan dalam proses tahapan pilkada. Tahapan pemilihan kepala daerah sendiri sudah berlangsung sejak awal 2024. Pembentukan badan ad hoc berupa PPS, PPK, dan KPPS dilakukan pada April, sementara proses pemutakhiran data akan berlangsung hingga September. Tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan berlangsung pada 27 hingga 29 Agustus dan penetapan pasangan calon akan dilakukan pada 22 September. Tahapan berikutnya adalah masa kampanye dari 25 September hingga 23 November, pemungutan suara pada 27 November, dan penghitungan serta rekapitulasi suara hingga 16 Desember 2024. Bawaslu Kota Bandung menilai tahapan pemutakhiran data pemilih rawan terjadi kecurangan sehingga pengawasan akan terus dilakukan. DPT ini akan menentukan siapa yang akan memiliki hak pilih di Kota Bandung ini. Nah, kemudian yang biasanya terjadi itu adalah double tracking. Double tracking itu banyak pemilih-pemilih ganda. Di antaranya misalnya ada pemilih yang sebenarnya sudah meninggal masih terdata. Kemudian misalnya ada masyarakat yang menjadi TNI atau Polri misalnya itu masih bisa memilih. Begitupun sebaliknya, ada TNI atau Polri yang sudah pensiun, itu hak pilihnya masih belum dimasukkan DPT atau masih belum memiliki hak pilih. Nah, itu kan harus kita jaga hak pilihnya sebagai salah satu kewajiban perundang-undangan yang diamanatkan pada Bawaslu. Pengamat politik Universitas Padjadjaran Firman Manan mengatakan, selain tahapan pemutakhiran data, masa kampanye juga menjadi yang paling rawan terjadi kecurangan pada penyelenggaraan pilkada serentak. Karenanya perlu kerja keras berbagai pihak agar pelaksanaan seluruh tahapan pilkada serentak bisa berjalan secara jujur dan adil. Masa kampanye ini juga seringkali menjadi salah satu titik kritis, ada potensi-potensi manipulasi. Manipulasi itu misalnya berupa apa? Tekanan, intimidasi, ya, mobilisasi yang didasarkan oleh tadi intimidasi, tekanan, atau misalnya politik uang. Nah, itu juga yang sejak sekarang harus diantisipasi sebetulnya oleh penyelenggara pemilu, termasuk oleh pengawas ya tentunya. Bagaimana nanti dalam proses itu tidak terjadi manipulasi-manipulasi, termasuk akhirnya nanti pada saat warga menggunakan hak pilih. Menggunakan hak pilih itu harus betul-betul bebas, gitu ya, rahasia, dia tidak berada di bawah tekanan atau di bawah iming-iming uang. Lalu setelah memilih nanti proses penghitungan, proses rekapitulasi, proses penetapannya juga tidak ada manipulasi. Jadi betul-betul apa yang dipilih warga itulah yang kemudian ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Nah, itu hal-hal yang menurut saya memang perlu diantisipasi, jangan sampai terjadi manipulasi dalam proses ya yang membuat pemilu kita menjadi tidak berintegritas atau pilkada kita tidak berintegritas. Firman menambahkan, penyelenggara pemilu juga harus memperhatikan kemungkinan adanya voters fatigue atau rasa lelah dari para pemilih yang sebelumnya sudah menggunakan hak suara pada Pilpres, sehingga mereka tidak lagi tertarik untuk berpartisipasi dalam pilkada serentak. Selain sosialisasi, Firman menyebut pentingnya ada figur calon kepala daerah yang menarik, kompeten dan jelas rekam jejaknya agar para pemilih tertarik untuk memberikan suaranya pada 27 November mendatang. Laisa Nisa, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat.